Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok di mata kuliah kecerdasan buatan A. Saya Muhammad Faisal Nur Sayyid, nomor absen 104. Saya Dimas Putra Anggaru tentang 145. Saya Wahyu Muhammad Dausi, NPM 69. Kami akan mempresentasikan tentang tugas KCP tentang program estimasi risiko proyek menggunakan atau mengimplementasikan metode fuzzy type 1. Sebelumnya untuk program yang kami buat itu tentang program bernama Ninja Hunter Bear. Namun karena program tersebut mengimplementasikan metode deep learning dan kami belum memahami sepenuhnya tentang deep learning, maka kami mengganti topik kelompok kami. Jadi pertama-tama untuk program kami itu memerlukan library NumPy, lalu library dari fuzzy sendiri yaitu scikit-fuzzy dan matplotlib. Untuk variabel grafik dari fuzzy-nya kami membuat 0 sampai 100 untuk skala horizontal, lalu 0 sampai 0,1 untuk yang vertikal. Kemudian untuk fungsi keanggotaan fuzzy, variabel qual sebagai grafik untuk pendanaan proyek, lalu serve untuk grafik staff proyek, dan tip untuk risiko proyek. Jadi untuk pewarnaan garis, pendanaan proyek kami ada 3 variabel. Yang pertama itu untuk A1 untuk tidak mencukupi, A2 untuk cukup, dan A3 sangat mencukupi. Untuk yang tidak mencukupi berwarna biru dan cukup berwarna hijau, sangat mencukupi berwarna merah. Kemudian untuk grafik staff proyek, yang pertama variabel B1 untuk variabel sedikit, variabel B2 untuk variabel banyak, yang sedikit berwarna biru lalu banyak berwarna hijau. Yang grafik terakhir itu sebagai risiko proyek, variabel C1 sebagai kecil, C2 sebagai menengah, lalu C3 sebagai variabel besar. Yang variabel kecil berwarna biru, yang menengah berwarna hijau, yang besar berwarna merah. Lalu dibuat ulangan untuk naik turunnya grafiknya, lalu di print out. Di tampilan dari grafiknya seperti yang ada di layar, itu grafik pendanaan proyek, lalu grafik staff proyek, yang ketiga risiko proyek. Ya, untuk orang yang input tegas itu ada A value sama dengan 26, maksudnya itu kita misalkan pendanaan harga
dari software itu bernilai 26% dari harga software keseluruhan. Untuk yang 57,5% itu staf proyek yang dipekerjakan untuk software tersebut sebesar 57,5%. Nah, itu untuk wall level low itu dia mengambil dari yang grafik yang atas tadi, bisa di scroll Mas Faisal, yang Ya, peran proyek. Nah, itu dia ngambil itu lagi untuk dihitung hasilnya. Terus yang serve itu tuh dia mengambil dari grafik yang staff proyeknya. Setelah itu di print A. Untuk print A hasilnya 0,5 ya, di bawah tadi itu. Nah, untuk yang A hasilnya 0,5 untuk yang tadi yang call level low, untuk yang 0,2 untuk yang apa tadi, coba di scroll call level itu ya. Terus yang terakhir call level high. Untuk yang B, untuk yang pertama hasilnya 0,1 dan yang kedua 0,7. Untuk rules ini karena kita menggunakan metode Fuzzy Mamdani, itu untuk rules pertama itu apabila yang A3 apabila pendanaan sangat mencukupi atau staf proyeknya sedikit, maka resikonya besar ya. kecil-kecil. Oh, kecil. Mohon maaf, resikonya kecil. Terus untuk yang kedua, apabila pendanaannya cukup, A2 bisa dilihat Mas Faisal, A2 tadi apa yang di atas? Ya, ini A2 ya, apabila pendanaannya cukup dan staf proyeknya cukup, maka resikonya menengah. Untuk yang A3, untuk yang A3 apabila dananya sangat mencukupi, maka resikonya kecil. tidak mencukupi. Apabila tidak mencukupi, resikonya Sangat besar. Oke. Yes. Nah, itu ini untuk hasilnya, untuk grafiknya. Kemudian untuk proses deklasifikasinya, hasil dari output nilai keanggotaan yang tadi akan dihitung dan menggunakan integral dengan tipe centroid. Hasilnya akan ditampilkan dengan menggunakan ini dan di-run. Karena centroid itu mengkalikan semua anggota dibagi dengan jumlah anggota dan ditentukan nilai tengah dari skalanya. Basic skala dari proyek tersebut yaitu berada di 60-an, antara 60 80 dari sini. Jadi skala tersebut bisa masuk ke dalam skala menengah dan ataupun besar. Ya, sekian program estimasi resiko proyek dalam penghitungan proyek dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.